Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan, Waalaikumsalam. ini kelas dadakan, kelas online dadakan. Tujuannya kebetulan tadi pagi ada salah satu teman kita nanya ke saya tentang pengisian smart. Nah, daripada saya satu-satu ngajarinnya, Benar sekali. eh, jadi ide saya tadi, ya daripada saya di rumah juga nggak ngapa-ngapain, memang kondisi badan memang lagi kurang fit. Cuman kalau cuman untuk Vicon sih insya Allah masih bisa. Jadi sekalian kita belajar biar hari ini ada manfaatnya gitu. Oke. eh Kalau yang dari yang saya lihat ini baru 4 satker, tapi tidak masalah. Semoga saja satker yang lain sudah paham. Jadi ada Bengkayang, ada Singkawang, ada Sanggau, dan ada Kota Pontianak. Nah, eh, kawan-kawan, hari ini dikhususkan, mungkin tidak akan lama, paling lama 1 jam nanti. Kita khususkan untuk membahas tentang smart, aplikasi smart. Seperti yang waktu lalu saya sampaikan, waktu kita belajar masalah Monef Bappenas, perbedaan smart dengan aplikasi smart dengan Monef Bappenas ini adalah kalau Monef Bappenas itu dinilainya atau di evaluasinya itu tiap 3 bulan karena dia modelnya monitoring. Kalau smart ini nanti akan dievaluasi tiap 3 bulan untuk pengisiannya. Kalau untuk penilaiannya itu baru bisa dilaksanakan di akhir tahun. Karena kalau aplikasi smart ini atau NKA, nilai kinerja anggaran, itu lebih kepada eh, evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran kita. Kalau yang monitoring itu ada di IKPA atau di Omspan. Oke, saya sharing, kawan-kawan silakan sambil buka, tidak masalah. Smart Kemenq, masuknya ke smart.kemenq.go.id/user. Nah, di sini, sorry kalau kita dari tampilan awal kayak apa sih? Oh, tampilan awalnya begini. Oke, silakan dimasukkan user passwordnya. Usernya biasanya ME kecil 68, kode satker ditambah 00 di belakangnya. Lalu passwordnya silakan dimasukkan, lalu pilih tahun, lalu masukkan kode keamanan. Setelah itu baru login. Di sini ada yang belum punya ininya? Ada yang belum punya usernya atau passwordnya? Sudah semua ya? Udah bang, udah. Udah. Saya tadi ganti password, udah disuruh ganti password sama. Jadi tidak standar lagi. Siap, siap. Nggak apa-apa, nanti kalau boleh passwordnya di WA ke aku ya, password smartnya. Jadi kalau ada apa-apa, Ya. misal minta di monitoring, nanti aku bantu. Oke. Ini Oke tadi. bro, bisa gabung. Yuk, nggak apa-apa bro, sila-sila. Jadi ini tampilan awal smart. Kalau kita sudah masuk ke aplikasinya, dia lebih simpel dibandingkan yang sebelumnya. Tahun-tahun lalu aplikasinya apa ya, lebih klasik lah. Kalau yang ini sih lebih lebih futuristik, lebih modern. Jadi lebih enak mengoperasikannya. Jadi di sini dalam aplikasi smart ada 5 apa nih ya? Ada 5 modul, ya, ada modul dashboard, ada entry data, ada monitoring, ada user, ada informasi. Dari yang pertama kita coba di user, isinya adalah profil operatornya. Jadi di sini ada nama, NIP, nomor telepon, alamat email, lalu password lama, password baru, ulangi password baru. Ini untuk mengubah password. Kalau memang tidak perlu ubah password, tidak perlu diubah. Oke, ini untuk Saya kira, no bang, saya ubah pula tuh. Kalau bisa, tapi tak bisa dirubah password yang lama bang. enggak apa-apa. Kalau kamu mau ubah password ya kayak gitu caranya. Cuman kalau kalau enggak mau ubah password ya enggak usah diubah gitu. Enggak harus ubah. Kalau yang harus ubah itu yang Monef Bappenas. Cuman saya sih enggak ngubah, biar ya lah. Orang mau ngisikan Monef Bappenas BNNP juga alhamdulillah gitu.
Oke, yang kedua adalah modul informasi. Dalam modul informasi ini ada tampilan untuk panduannya. Tadi sudah saya downloadkan, sudah saya kirimkan melalui grup perencanaan. Jadi silakan sambil dibaca-baca. Oke. Kalau dalam kelas online siang ini kita lebih teknis kawan-kawan ya. Jadi kalau untuk apa fungsi smart dan segala macam silakan dibaca di modul ini saja. Kalau yang siang ini kita langsung praktek aja deh. Jadi kayak kemarin waktu kita belajar Moneh Bapenas. Oke, lalu selanjutnya ada modul dashboard. Modul dashboard ini untuk penilaian NKA kita. Jadi dalam nilai kinerja atau kalau di IKK itu nilai kinerja anggaran itu yang digunakan adalah aspek implementasi dari evaluasi kinerja anggarannya. Jadi aspek implementasi itu terdiri dari 4, yaitu penyerapan, konsistensi, capaian rincian output, dan efisiensi. Nah, penyerapan sudah sangat jelas. Penyerapan kita akan dihitung dari bulan 1 sampai dengan bulan 12 atau penyerapan dalam waktu 1 tahun itu bobotnya 9,7%. Jadi misal penyerapan akhir tahun kita 100%, nilai smart kita itu akan bertambah dari bobot penyerapan sebesar 9,7. Lalu yang kedua adalah nilai konsistensi. Itu bobotnya agak besar kawan-kawan, 18,2. Ini kalau dinilai konsistensi sudah muncul karena kalau konsistensi itu dihitung per bulannya. Jadi berapa yang kita masukkan dalam halaman 3 DIPA kita, berapa yang yang kita serap tiap bulannya. Jadi itulah nilai konsistensinya. Akan dihitung, dirata-ratakan di akhir tahun nanti. Oke. Lalu yang ketiga konsistensi bobotnya 18,2. Jadi ini cukup besar kawan-kawan. Sebisa mungkin saran saya, walaupun kita untuk nilai IKPA itu setiap 3 bulan di awal triwulan kita harus menyiapkan data halaman 3 DIPA kita untuk dihitung di IKPA. Nanti di akhir tahun kita revisikan halaman 3 DIPA kita sesuai dengan realisasinya. Tujuannya apa? Agar nilai konsistensi kita tetap tinggi. Seperti itu. Nah, lalu bobot berikutnya adalah bobot capaian rincian output. Nah, inilah yang akan kita isikan. Jadi kalau untuk penilaian NKA atau nilai smart, itu yang wajib kita isikan tiap bulan adalah untuk capaian rincian outputnya. Nilainya cukup besar, 43,5. Jadi sangat sayang kalau sampai kita salah mengisi atau sampai tidak mengisi. Nah, lalu berikutnya adalah nilai bobot efisiensi. Itu cukup besar juga, nilainya 28,60. Nah, kalau nilai efisiensi ini perhitungan antara nilai penyerapan dengan capaian rincian output. Jadi misal saya contohkan di akhir tahun nanti penyerapan kita 90%. Capaian output 100%. Itu efisiensinya akan tinggi. Karena apa? Semakin penyerapan kita adanya gap, penyerapan menyisakan tapi output tercapai, itu bagus. Atau misal penyerapan 100%, capaian outputnya lebih dari 100%, itu bagus. Yang tidak bagus itu adalah jika penyerapan kita itu 100%, capaian output kita tidak mencapai 100%. Nah, itu yang bahaya. Makanya nilai efisiensi di sini tertinggi 20, terendah 20. Jadi efisiensi ini maksimal adalah 20, minimal adalah minus 20. Nah, berapapun nilainya nanti akan dikalikan dengan 28,6% sebagai bobotnya. Jadi perlu diingat kawan-kawan, nanti disampaikan jangan sampai uang habis realisasi rincian outputnya tidak tercapai, itu bahaya. Nah, kasus terjadi tahun lalu di BNNP Kalbar, penyerapan 91,7, rincian output itu 102%. Nah, itu bagus. Karena apa? Anggarannya masih bersisa, tapi
capaian outputnya tercapai semua. Tapi beda cerita waktu dengan di Kuburaya. Di Kuburaya penyerapan 98, sekian saya lupa. Capaian outputnya 100%. Berarti dia ada efisiensi tapi kecil. Nah, nilai efisiensinya akan kecil. Seperti itu kurang lebih. Nah, caranya gimana biar bagus? Itu tadi, capaian output kita isi dengan betul-betul, bahkan jika capaian outputnya melebihi target enggak masalah, diisikan saja maksimal 3 kalinya. Jadi maksimal 300%. Oke, ini di dashboard untuk kita melihat. Nah, kalau ada kawan-kawan tanya, lah kok nilai kami masih rendah 22,83, atau misal punya kawan-kawan cek pun kurang lebih akan seperti ini. Karena apa? Nilai yang sudah masuk ke sini itu baru nilai yang sampai dengan bulan ini saja. Kita contohkan konsistensi. Oke, ini sudah tinggi karena apa? Kita sudah merevisikan dari bulan 1 sampai bulan 3 kemarin, disesuaikan dengan penyerapan. Lalu nilai penyerapannya 44. Ya memang karena kita kan masih belum semester 1. Berarti penyerapan saya yakin masih di bawah 50%. Wajar. Lalu nilai capaian outputnya atau RO-nya, CRO-nya itu masih 1,3. Iya, karena kita baru mengisi pada tahap progres, belum pada tahap RO-nya. Karena RO-nya belum dapat. Nanti kalau RO-nya dapat di akhir tahun, katakanlah semua RO sudah tercapai 100%, otomatis di sini akan naik juga. Nah, dengan nilai penyerapan dengan nilai CRO-nya itu rendah, otomatis efisiensinya pun akan rendah. Berada di titik terendah, efisiensinya minus 20. Karena apa? Anggarannya terserap 44%, CRO-nya baru 1,3. Ini pasti efisiensinya jelek. Tapi berbeda jika nanti di akhir tahun penyerapannya 90% misal, CRO-nya 100%, otomatis di sini akan naik seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu kawan-kawan untuk melihat nilai kinerja anggarannya. Jadi jangan berekspektasi sampai triwulan 3 nanti nilai kinerja anggaran akan tinggi. Karena ya sudah dengan nilai 40 atau 50 saja sudah bagus sampai triwulan 3. Kecuali kalau di akhir tahun nilainya masih segitu, itu bahaya. Berarti harus kita cari solusinya apa. Seperti kasus pada tahun lalu, beberapa satker nilainya masih di angka 20-an. Oh, ada apa ini? Biasanya itu pengisian CRO-nya belum betul. Seperti itu. Iya kan, San? Tahun lalu gitu kan? Benar, Bang. Kalau tidak salah itu terjadi ke semua. Bahkan di BNNP pun juga seperti itu kemarin. Makanya setelah kita betulkan isian CRO-nya, otomatis nilai NKA-nya naik. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya kita masuk ke modul monitoring. Di monitoring ini kita bisa melihat 3 data, yaitu KRO, RO, dan RPD. Kita masuk ke KRO-nya dulu. Ini KRO kalau di sorry. Nah, ini untuk melihat monitoring KRO-nya. Jadi di sini ada data program, data kegiatan, ada data KRO-nya. Lalu untuk target KRO-nya, ada alokasi anggarannya, ada realisasinya. Nah, ini untuk monitoring. Apakah sudah pengisian kita sudah benar atau belum? Nanti silakan ini disandingkan dengan data penyerapan yang ada di Omspan. Nah, kalau kita ngisinya sudah betul, realisasi anggaran kita tidak ngisi, langsung otomatis dari span dia. Kalau ini sudah betul, berarti data sudah ditarik dari span. Lalu yang kedua adalah rincian output. Ini untuk monitoring isian rincian output yang sudah kita isikan. Nah, ini saya contohkan punya BNNP, beberapa masih 0 karena memang belum dilaksanakan. Tapi beberapa sudah ada progresnya. Seperti ini. Nah, kalau sudah diisi, pasti di sini akan terisi. Tapi kalau belum, ya tidak masalah, kita isi hari ini.
Nah, kawan-kawan perlu dicatat bahwa pengisian smart ini tidak serta-merta kita ngisi hari ini langsung muncul di monitoring ini. Nah, proses bisnis aplikasi smart itu kita ngisi hari ini paling cepat akan masuk ke sistem besok pagi setelah jam 7 pagi. Nah, setelah masuk ke sistem itu akan diverifikasi oleh PIC pusat. Barulah itu nanti datanya bisa kita gunakan. Oke. Untuk masuk ke monitoring ini berarti kita ngisi sekarang baru akan masuk besok. Jadi rajin-rajinlah mantau. Takutnya kita salah ngisi, harus diperbaiki. Kalau besok perbaikinya berarti lusa baru betul datanya. Oke. Ini di RO-nya. Isinya adalah target RO, realisasi RO-nya, dan progresnya sendiri. Seperti itu. Lalu monitoring yang ketiga adalah monitoring RPD. RPD ini diambil dari data penyerapan yang ada di Omspan dan rencana yang kita masukkan melalui halaman 3 DIPA. Kurang lebih seperti ini. Nah, kalau gini berarti RPD-nya 279.499.993, realisasinya 279.500.000. Otomatis di sini kita sudah sesuai. Yang kedua sudah sesuai walaupun ada berapa rupiah yang selisih karena ini by system di Sakti biasanya seperti itu. Lalu bulan 3 ada selisih, bulan 4 ada selisih, bulan 5 ada selisih. Nanti waktu kita merevisikan di bulan Juli, sebisa mungkin bulan Juni sampai Januari atau Januari sampai Juni ini harus sama seperti ini. Agar apa? Nilai konsistensi kita yang ada di sini ini 100%. Seharusnya di sini kalau bisa 100%. Seperti itu. Nah, itu triknya. Jadi nanti waktu revisi halaman 3 DIPA di bulan Juli, yang bulan Maret, April, Mei, Juni ini kita sesuaikan dengan yang di sini Maret, April, Mei, Juni ini disesuaikan dengan yang ada di sini nilainya. Kalau sudah sesuai, saya yakin sampai dengan bulan Juni nilai di NKA Smart kita 100 untuk konsistensi. Seperti itu. Nah, itu untuk monitoringnya. Nah, kita masuk ke intinya sekarang. Bagaimana cara pengisian datanya? Silakan masuk ke modul entry data, lalu pilih RVRO atau realisasi volume rincian output. Nah, di sini akan muncul program dan kegiatan. Silakan dipilih salah satu. Contoh misal di advokasi. Advokasi belum ada isinya. Kita contohkan di 3236 pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan. Oke. Akan muncul seperti ini. Ini halaman untuk input RVRO. RVRO isinya adalah nomor periode, klasifikasi rincian output, pagu, realisasi RO-nya, lalu target volume rincian outputnya, lalu realisasi volume rincian output, progres dan keterangan. Silakan kawan-kawan lihat, misal di sini kan muncul dan ada pilihan bulan ya. Untuk mengisikan silakan dipilih bulan yang mau diisikan. Hanya saja untuk di awal silakan klik di rekap, nanti akan muncul seperti ini. Kalau misal sudah di keterangan sudah muncul, Januari sudah ada keterangannya nih. Layanan rutin bulanan. Nah, Februari layanan rutin bulanan. Maret layanan rutin bulanan. Nah, misal. Terus di bulan April perhitungan PCRO ini bla bla bla. Ini kemungkinan sudah diisi. Tapi kalau belum diisi, biasanya ada gini nih, Mei strip, Juni strip, Juli strip, ini belum diisi biasanya. Ini untuk melihatnya, untuk mantau pengisiannya. Nah, cara ngisinya bagaimana? Silakan diisikan di tiap bulannya. Misal, saya mau ngisi di bulan Januari. Klik di Januari, silakan diisikan di sini. Oke. Nah, cara gampangnya kawan-kawan, karena kita sudah ngisi RVRO atau capaian output di Omspan, otomatis isian kita yang di Omspan itu akan muncul di sini nih.
di data integrasi capaian output. Nah, untuk mengisi biar gampang, kita ikutkan kalau memang kita yakin data ini benar. Saya yakin benar sih, karena kawan-kawan kan kemarin sudah ngitung benar-benar. Data integrasi yang ada di Omspan itu akan muncul di sini. Caranya gimana kita ngisi untuk ngisi di Smart ini, ngisinya dikoreksi kawan-kawan. Jadi cara ngisinya, kalau saya saran, ambil saja data yang ada di data integrasi ini. Oke, ini saya contohkan 0, RVRO-nya 0 karena memang belum dapat capaian target. Oke, 0 di sini 0. Progresnya 8,33, kita masukkan 8,33. Terus keterangannya silakan dikopikan saja. Karena kemarin keterangannya kan sudah kita detailkan tuh. Sudah enak, tinggal pastekan. Udah. Yang berikutnya juga sama, 0, 25%. Perhitungannya adalah seperti ini. Dikopikan saja, dipastekan ke keterangannya. RVRO-nya 0, progresnya 25, sama. Setelah sama, silakan disimpan satu-satu. Oke, ini ngisinya seperti ini, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, kita masuk bulan berikutnya. Untuk mengetahui kita baru ngisi bulan apa, silakan dilihat di periode kawan-kawan ya. Oh, periode Januari. Lalu kalau kita mau ngisi Februari, klik Februari, periode Februari. RVRO-nya 0, 0. Progresnya 833, 833. Saya sarankan silakan tinggal copy saja di yang diisian di Omspan. Seperti itu. Tinggal di save, selesai. Lalu kita masuk misal ke bulan Maret. Bulan Maret 8,34, RVRO-nya 0. Oke, 0, 834. Keterangannya silakan dipastekan. Di-copy pastekan. Yang layanan umum 00 tidak ada aktivitas, 00 tidak ada aktivitas. Oke, tinggal simpan. Ini kita sudah terisi sampai bulan Maret. Kita contohkan bulan April. Oke. 0833, 0833. Perhitungan PCR ini bla bla bla, silakan dikopikan, dipastekan ke berikutnya. Lalu tidak ada aktivitas, silakan dipastikan berikutnya. Nah, kawan-kawan, kalau sudah centang ini berarti statusnya sudah diokekan oleh eselon 1. Oke. Di sini keterangannya kalau sudah centang sudah dikonfirmasi oleh eselon 1. Kalau sudah dikonfirmasi sama eselon 1, sebisa mungkin jangan diubah. Tapi kalau memang datanya salah, silakan diubah, tidak apa-apa. Hanya saja harus nunggu konfirmasi lagi. Oke. Mei belum terisi, Juni belum terisi. Oke. Ngisinya kalau bisa setelah kita ngisi di caput Omspan. Karena apa? Kalau sudah ngisi di caput Omspan, ini akan terisi. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Ini untuk satu RO. Untuk ngisi RO yang lain, tinggal masuk ke sini lagi, ke entry data RVRO. Kita pilih yang mana. Oke, kita masuk, ini direkap bulan Januari. Oke, sudah terisi, Februari sudah terisi, Maret sudah terisi, April sudah terisi. Oke. Balik lagi, kita cek yang lain. Oke, Januari sudah terisi, Oke, Januari sudah terisi, Februari sudah terisi, Maret sudah terisi, April sudah terisi. Oke. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Ada yang perlu didiskusikan? Bang, izin bang. Ya. Yang RVRO volume tuh kita ndak isi lagi ya? Kan tahun lalu kan itu diisi tuh. Yang mana? Misalnya diklik di bulan Januari gitu kan. Januari. Kan misalnya di situ RVRO ini kan? Iya. Diisi, tapi sesuai dengan ini. Jadi gini San, kalau yang progres itu yang kita isi melalui, jadi kita ngisi kemarin kan melalui SAS, melalui Omspan tuh, ya kan? Nah, inilah yang diisi Faisal di Omspan. Nah,
Karena data ini sudah dihitung betul-betul dari capaian outputnya, disesuaikan dengan penyerapannya, makanya kita copy paste saja dari sini. Jadi progres kita ngopi dari progres. Ini kan 833 karena ngambil dari progres nih, 833. RVRO ngambil dari RVRO ini 0 karena belum. Tapi beda ceritanya kalau memang sudah dapat. Ini aku contohkan yang sudah dapat. Penyidikan. Oke. Nah, kok belum dapat ya? Waduh, cabutnya di bulan April nih, salah nih. Cabut yang di bulan April belum dapat. Apa sih ini? Iya, berkas perkara. Harusnya udah dapat nih, sorry. Yang udah dapat di mana ya? Kalau dia memang sudah dapat, San. Sorry, udah dapat belum ya? Oh, ini belum juga. Kalau dia udah dapat capaian outputnya, harusnya memang sudah diisi. Cuman ini belum ada yang udah dapat nih. Iya, belum ada yang dapat. Apalah. Siap bang. Jadi nanti intinya gini, San. Kalau kita aplikator smart, kita ngikut saja apa yang sudah diisikan sama aplikator SAS-nya. Jadi kalau kita mau ngikut aplikator SAS itu ada di sini nih. Di ini nih data ini. Oh, ini 0 6 6 gitu. Kurang lebih seperti itu. Berarti paling saya edit cuman keterangan, saya Keterangan pindahkan ke copy paste keterangan. aja. Siap bang. Aku saran copy paste karena kemarin kan yang waktu kita belajar untuk nyusun caput sudah aku ajarkan tuh. Oh, caput harus diisinya kayak gini nih, perhitungan bla 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 bla. Biar apa? Kalau hanya kita yang baca, mungkin kita akan paham nih, 833 ini dapat dari mana sih? Kan gitu. Cuman kalau instansi luar atau entitas luar, Kemenq atau apa, bacanya bingung. Ini dapatnya dari mana, cuy? Kok kayak gini ngisinya? Gitu loh. Tapi kalau kita sudah jabarkan perhitungan PCRO ini dengan proporsi 12 bulan. Berarti kalau 1 bulan 1/12 kali 100%. Kayak gitu cara ngitungnya kurang lebih. Jadi kalau Faisal sudah ngisikan sesuai dengan yang kita bahas waktu nyusun caput sama waktu itu, pasti dia akan ngisinya seperti ini. Nah, tinggal copy pastekan saja. Copy pastekan saja, aman. Siap. Oke, yang lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Bram, bisa Bram? Mic-nya belum dibuka, mic. Siap, udah dilaksanakan sesuai instruksi. Wah, siap, mantap. Instruksi presiden pasti nih. Inpres 2 2020. Ini sesi online ini banyak nanti. Masih ada apa namanya? Inpres lagi, masih ada apa lagi ya? Banyak lah pokoknya sesi online nih. Inpres 02 bang. Udah gak, San? Bukan saya sih yang ngerjakan. Indah sih. Siap. Mas, ini kan kulit kayak udah terisi semua ya? Apa ya? Yang mana? Oh, ini nanti sisa yang keterangannya aja ya yang diisi ya? Bukan. Coba V kirimkan ke aku user passwordnya. Bentar. Kita buka punyamu deh.
Coba buka punya Bengkayang ya. Manajemen Dukjemen. Oke. Udah terisi kok, Vi. Dan sudah di ini. Sudah divalidasi. Udah dikonfirmasi. Aku nggak tahu siapa yang isi. Makanya gue bilang ini udah terisi otomatis atau bagaimana? Seharusnya enggak otomatis. Kemungkinan Siapa yang langsung isinya? Saya Mbak sebenarnya Mbak. Ngambil dari sos. Nggak tahu. Ngambil dari Omspan kan dia, Mas? Ini ngambil dari Omspan nih. Iya kan? Yang isi kan Isan. Ini Kesannya. Saya tuh pesan kasih. dia Ngambil dia dari ngambil Omspan. ngambil dari Omspan langsung. Bagus. Yang Ya makanya aku bingung kok udah ada isinya. ya itu sisa lebih. Wah, nurun nilai kinerjanya 17 sangat kurang. Enggak apa-apa, masih triwulan 1. Oh. Bon Pontianak udah berapa? Udah 90% kak? Uy. Pontianak 22. 22. Minus 22 kami. Batasnya kan minus 20, kami minus 22. Itu yang ini efisiensi. Udah dua. Ini BNP. Ini Nah, harusnya seperti itu tadi ya, sudah dicentang semua. Punya BNNP malah belum dicentang nih. Ada yang beberapa yang belum dicentang. itu rekapan gitu. Nah, ini kan belum dicentang. Seharusnya sudah centang tadi kayak punya Bengkayang tadi. Oke lah, sip. Itu biasanya gini, Vi, kalau tahun lalu, kalau kita ndak koreksi, dia akan otomatis ngambil data dari sini. Seperti itu. Tapi malah lebih bagus, punyamu ndak perlu diisi, udah langsung otomatis centang. Jadi nanti kalau memang setiap bulan dicek udah langsung otomatis centang, kamu ndak perlu ngisi. Intinya Miko ngisi di sininya harus benar, di data integrasinya harus benar. Yang cabut. Betul. Kalau udah ndak benar, Data cabutnya nah, aku itu ndak ambil benar. dari Excel Mas, Excel kemarin tuh kayak ada salah rumus ya? Makanya aku tawarkan kan kemarin, kirimkan di Google Drive, nanti aku betulkan di Google Drive. Kalian ngisi bulanannya di Google Drive. Jadi tiap bulan aku bisa koreksi. Link Google-nya belum kayaknya, Bang. Belum ya? Belum. Oke deh, aku buatkan linknya, nanti kita langsung. Makanya nggak ada Mas. Apanya? Apanya, Vi? Yang link Google Drive-nya. Iya. Link Google Drive-nya mau dikirim, yang itu, yang Excel-nya itu yang mau Nah, dikirim. Excel-nya aku bikinkan link, kalian masukkan situ. Nanti kalian ngisinya langsung otomatis dari situ saja, jangan dari laptop. Oke, linknya ini ya. Siap. Di chat itu linknya, silakan nanti diupload, aku betulkan rumusnya. Terus nanti dinamai nama satker masing-masing aja. Terus ngisinya langsung di situ pakai Google Sheet aja. Jadi enak. Aku ngoreksinya pun enak, kalian ngisinya pun enak, nggak perlu kirim-kirim lagi. Oke. Terus dari sini ada yang ditanyakan enggak? Kalau dulu untuk aplikator yang lama mungkin kenal namanya ngisi IKK, ya kan? Cuman kalau untuk di tahun ini RIKK-nya tidak perlu diisi. Jadi kita ngisi cuma capaian output saja. Cukup sampai situ saja. Alhamdulillah. Terus lagi gini, San, punyamu ada centang hijaunya belum? Udah, Bang. Udah. Kalau udah centang hijau enggak usah kamu ubah, udah selesai aja. Kayak punya Oh Vivi gitu. tadi. Berarti nggak perlu saya tambahkan keterangan walaupun dia udah centang hijau. Keterangan akan otomatis ngambil dari yang keterangan di Omspan. Iya. Itulah yang aku bilang waktu awal tahun kemarin, data akan pakai data integrasi. Otomatis yang punya Vivi tadi kan, karena ya itulah tadi orang beruntung, kalau telat aja beruntung kan. Nah, karena kami udah keduluan kami isi, kami ndak otomatis centang. Tapi kalau dia sudah terisi secara otomatis dari Omspan, dia akan otomatis nyentang ternyata. Telat aja beruntung kan.
Mantap. Om Pawa belum centang nih, Bro. Iya kah bro? Atau Membawa- pernah ngubah kah? Hah? Pernah ngubah kah? Manual, isi manual. Oh isi Iya. manual. Ini punya Vivi nih karena nggak diisi malah kecentang otomatis. Ngambil dari Omspan. Kalau gitu kita nggak usah ngisi aja. Iya, ya. Iya. Punya aku yang April udah otomatis kecentang. Yang Januari sampai Maret itu belum centang karena aku isi manual. Jadi Oh. otomatis kalau sekarang mending untuk ngisi smart bagus kita ngisinya lewat Omspan. Jadi sekali kerja 2 kali dapat. Wah, Ya. Iya kan? berarti nggak ada tuh kan kena WhatsApp tengah malam smart belum diisi itu nggak Ada ada. udah dari bulan kemarin kali ngisi, udah lama. Aku udah lama. Belum dicentang masih. Aku bulan 3. Aku bulan 3 ngisi. Punya Saya Vivi baru malah nggak tahu pernah tadi. diisi, malah kecentang. Karena apa? Dia ngambil dari Omspan. Kalau gitu, aku saran kita ngisinya di Omspan saja. Kita ngisinya di Omspan saja. Nanti kalau dikonfirmasi langsung centang hijau. Cuma nanti kalau sampai bulan-bulan, misal bulan 6 nanti belum kecentang bro yang kemarin, nanti aku sampaikan ke si Maria biar dicentangnya. Gitu. Oke, siap. Punya Sanggau gimana? Udah kecentang belum? Sudah mas, sudah. Nah, kalau udah kecentang jangan diubah. Udah itu aja pakai. Iya. Karena ngulangi centang Mas. tuh susah. Singkawang? Siap. Udah kecentang Ya, belum? Mas. Udah kecentang belum? Belum mas? Belum kecentang. Kamu pernah ngisi manual, Vi? Iya. Belum sih mas. Oh yaudah nanti kalau memang isinya sudah benar, kalau memang sudah oke nanti aku Iya. sampaikan ke Maria untuk nyentangnya. Ke Mbak Maria. Iya mas, siap. Siap mas. Punyamu San? Masih udah kecentang kan? Udah nggak usah diubah kalau udah kecentang. Udah bang. Tapi tadi pas tutorial abang saya ubah tuh keterangannya. Jadi hilang centangnya. Enggak sih. Kamu save Kayaknya enggak? Kalau kamu Nunggu save hilang sampai centangnya. besok pagi. Enggak, kalau kamu save hilang centangnya biasanya. Oh gitu. Coba kirim user passwordmu ke aku. Aku buka. Siap. Siap. Enam delapan dua sembilan satu. User tidak terdaftar. 682981 kan San? Iya bang. Itunya P-nya huruf besar bang. Iya. Pontianak. 36. Saya kira tadi pas tampilan profil tuh harus ganti password. Kalau gitu saya enggak ganti password. Enggak apa-apa lah. Kan hilang centangnya kan? Itulah. Padahal isinya yang kamu pastekan sama nih. Tadi. Cuman keterangan tadi tutorialnya kan. Enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Semua kah? Atau cuman Enggak. ada yang belum? Ada yang belum. Nah, Kan ini tadi kan- tutorialnya baru 32 berapa Nah, tuh? kalau kayak gini kan berarti dia otomatis narik dari sini San. Betul kan? Mm-mm. Oke. Kalau kita enggak perlu koreksi, enggak perlu diubah. Tapi kalau kita mau koreksi baru kita ubah. Oh, Apalagi kalau sudah centang, sudahlah biarkan saja lah gitu. siap. Ini sudah oke dah nih. Dia narik langsung dari sini. Intinya pengisian di Faisal di Omspan atau di Bendara atau di PPK itu udah harus betul dulu. Kalau udah betul aman di sini, ikut ya. Mm-mm. Gitu.
Nanti aku bilangkan ke Maria aja lah apa-apa yang belum di ini. Nanti aku cek satu-satu deh. Siap bang. Bro, perlu nggak yang kita isi secara manual itu kita hapus ya? Apanya? Otomatis kan. Nggak usah Yang bro, udah nggak usah. Pokok disamakan aja dengan yang ini, yang apa? Dengan yang di data integrasi. Yang di sini nih. Oke. Kalau ente udah terlanjur ngubah tadi dan nggak sama, mending kalau aku saran disamakan aja. Samakan aja nih. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Vi, punyamu juga disamakan Vi ya? Antara ini ya Vi ya? Kavi bukan Vivi. Ya Mas. Disamakan nih antara yang data integrasi dengan koreksinya. Kalau memang udah terlanjur centangnya hilang atau belum dicentang. Tapi kalau sudah dicentang nggak usah diapa-apain, biarin aja. Ya Mas. Karena kalau udah dicentang nih berarti dia akan ngopi dari yang data integrasi gitu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Oke deh, ada yang ditanyakan lagi enggak? Kalau enggak, siap-siap mau istirahat siang nih. San, aman San? Aman bang. Jen, aman Jen? Aman. Siap Mas, makasih Mas. Ya, Vi, aman Vi? Oh, Kak Vi lagi off. Bro aman bro ya. Nanti sementara kalau memang ada kendala kayak tadi udah terlanjur jadi centangnya hilang, nanti aku bantu nyampaikan ke Maria, sekalian aku minta punya kami dicentangkan. Nah, Siap. kalau memang ada kendala lain, nah nanti kita bahas di grup deh sama-sama. Ya. Kalau boleh sih, kalau ada masalah kita langsung share di grup. Jadi aku yakin sih permasalahan BNNK 1 dengan yang lain kurang lebih sama kok. Jadi bisa langsung dibahas di situ. Cuman kalau ada permasalahan pribadi, keluarga, keuangan, nggak usah di-share lah. San ya. Vi aman Vi? Aman Mas. Vivi aman Vi? Sementara aman. Oke, kalau udah aman, aku cukupkan sesi siang ini. Insya Allah nanti kalau yang sirup, ini kan aku baru pilot projectnya punya Iksan nih. Kalau punya Iksan berhasil, nanti yang lain aku dampingi juga. Oke? Mungkin yang perlu dampingi sih ini sih Bram sama Vivi Bengkayang sih. Karena punya Sanggau kemarin juga udah oke. Yang punya Singkawang nanti aku cek lagi deh. Oke, sementara itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga saja apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di kelas online berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Ya, makasih.